Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Kaila Asiratusita, di video audio lagi nih teman-teman. Tapi hari ini aku bakal bahas tentang Odoo Cash and Bank. Teman-teman pasti penasaran kan pengertian cash and bank itu apa aja? Terus kegunaannya juga buat apa? Oke, kalau misalkan teman-teman penasaran, langsung aja kita simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama kita bakal bahas dulu nih definisi dan fungsi dari kas dan bank itu sendiri. Nah, kas itu dalam Odoo itu seperti mengacu pada transaksi yang dilakukan secara tunai, seperti pembayaran langsung dan penerimaan uang secara langsung. Terus kas juga ini tuh biasanya mencakup uang yang ada di tangan atau berangkas kantor gitu. Jadi lebih sederhananya tuh uang tunai yang bisa kita simpan gitu. Bener-bener uang yang nyata gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan bank ini tuh kayak lebih ke transaksi yang melibatkan rekening bank, terus juga transfer antar bank, pembayaran melalui transfer, atau juga penerimaan pembayaran yang masuk ke rekening bank perusahaan. Jadi mungkin ini lebih ke uang yang non tunai. Nah, setelah definisi dan fungsi, di sini aku bakal ngebahas tentang fitur utama yang ada di dalam kas dan bank. Yang pertama ada manajemen kas dan bank. Di dalamnya ini berfungsi untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar, terus juga rekonsiliasi bank otomatis, dan pemantauan saldo kas juga bank secara real time. Yang kedua, ada transfer antar akun, yaitu di dalamnya mengelola transfer dana antar rekening bank perusahaan, terus juga pencatatan otomatis dalam jurnal. Terus di sini ada beberapa kegunaan dari kas dan bank. Yang pertama adalah kegunaan dari kas, yaitu yang pertama mengelola transaksi tunai atau pembayaran langsung tanpa melalui rekening bank. Terus juga untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang tunai seperti kas kecil untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Dan yang terakhir adalah untuk membantu dalam pemantauan saldo kas secara real time. Yang kedua adalah kegunaan dari bank, yaitu untuk mengelola transaksi yang melibatkan rekening bank perusahaan, seperti transfer, pembayaran tagihan, atau pembayaran dana dari pelanggan. Juga untuk memudahkan proses rekonsiliasi bank dengan mencocokkan transaksi di buku perusahaan dengan mutasi bank yang sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah untuk membantu mencatat pembayaran vendor dan penerimaan dari pelanggan melalui transfer bank. Nah, di sini adalah tampilan khas teman-teman. Dan di dalam khas juga ini ada beberapa fitur lagi. Yang pertama ada view, new, dan reconciliation. Nah, di dalam view biasanya ada transaction, yaitu menampilkan daftar seluruh transaksi kas yang telah dicatat, termasuk transaksi penerimaan dan pengeluaran tunai. Terus juga ada kas register. Fitur ini tuh kayak buat akses ke daftar kas yang tersedia, misalkan kas kecil atau kas lainnya. Kayak bisa memantau saldo masing-masing kas gitu. Terus ada payments. Nah, kalau payments ini tuh kayak nyediain tampilan untuk melihat seluruh transaksi pembayaran, baik yang masuk dari pelanggan maupun keluar dari pemasok. Terus di new ini ada customer payment, yaitu digunakan untuk mencatat pembayaran yang diterima dari pelanggan. Terus ada vendor payment. Nah, di vendor ini kayak buat pencatatan pembayaran tunai kepada pemasok. Terus juga berguna sebagai transaksi pengeluaran seperti pembayaran langsung kepada vendor atau pihak ketiga. Yang terakhir ada reconciliation. Nah, di reconciliation ini tuh kita bisa mencocokkan transaksi kas yang ada di sistem dengan catatan fisik atau data eksternal. Hal ini tuh penting banget biar kita bisa tahu kesesuaian antara saldo kas sistem dengan saldo kas aktual. Terus yang terakhir di reconciliation ada report. Nah, report ini tuh memastikan tidak ada kesalahan atau selisih dalam pencatatan kas. Kalau misalkan teman-teman lihat di bawah ini ada warna-warni atau disebut dengan other option. Nah, warna ini tuh bisa digunakan sama teman-teman buat menandai suatu menu sebagai menu favorit. Kita lanjut ke tampilan bank, yang pastinya di bank juga sama, ada view, ada new, dan ada reconciliation. Nah, di view ini ada transaksi pastinya, yaitu menampilkan daftar semua transaksi bank yang tercatat. Terus,
Di sini ada statements. Fitur ini tuh digunain untuk ngeliat atau mengimpor bank, mutasi bank yang menunjukkan aktivitas rekening bank dalam periode tertentu. Terus ada payments. Nah, kalau payments ini tuh menyediakan tampilan untuk melihat semua transaksi melalui pembayaran bank, baik penerimaan dari pelanggan maupun pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya ada fitur new. Di new ini ada import file, yaitu fitur yang dapat mengimpor data transaksi atau bank statements dari file eksternal seperti CSV, terus format lain yang didukung. Nah, fitur ini tuh memudahkan dalam memasukkan transaksi bank secara otomatis tanpa perlu input manual. Terus di sini ada customer payments. Fitur ini tuh digunakan sebagai pembayaran yang diterima dari pelanggan melalui transfer bank, berguna untuk mencatat pemasukan non-tunai. Terus ada vendor payments. Nah, di sini kita dapat mencatat pembayaran kepada pemasok yang dilakukan melalui rekening bank. Dan bisa juga untuk melacak pengeluaran bank terkait pembayaran ke vendor. Yang terakhir ada fitur reconciliation. Nah, seperti biasa, reconciliation ini tuh untuk mencatat pencocokan antara transaksi bank yang dicatat dengan sistem dengan mutasi bank yang sebenarnya. Terus ada report. Report ini sama aja untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan transaksi bank. Mungkin cukup sekian pengenalan kas dan bank dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata karena di sini saya masih sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.